Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang kami cintai, alhamdulillah kita walaupun hujan-hujan ya. Di tanggal keberapa sekarang? 18 Ramadan ya. Malam 19 Ramadan atau tanggal 20 April tahun 2022, kita angkatan 4 akhwat bisa melaksanakan buka bersama. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Dari mulai ujung sana ke sini ya. Ada yang udah siap-siap, bau petainya udah enak nih gitu, udah pengen makan dan sebagainya. Jadi sebetulnya kami tuh waktu waktu tilawah itu sempat terhenti di satu ayat. Ayatnya di surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yaquluna ta'am wa yamshuna fil aswaq. Jadi di ayat ini seolah-olah Allah teh menggambarkan ya bahwa Nabi sebelum kita itu, sebelum engkau Muhammad gitu ya, sebelum Nabi Muhammad maksudnya, itu kalimatnya tidaklah kami mengutus mereka kecuali tugas mereka itu hanya apa? Satu, layak kulun atau makan doang. Jadi apa tugas Nabi? Makan. Yang kedua, wayamsuna fil aswaq. Para nabi itu mereka traveling atau jalan-jalan ke mall-mall. Jadi kalau di dalam ilmu balaghah itu dikatakan kalau ada makna fi kemudian ada ilah, itu maknanya penghususan. Jadi seolah-olah artinya itu tidaklah ada tugas para nabi itu kecuali dikhususkan hanya untuk makan dan traveling ke mall. Jadi sebetulnya kalau kita makan makanan kayak gini, ini bukan berarti kita foya-foya, tapi hanya melaksanakan sebagian tugas Nabi, yaitu banyak makan dan jalan-jalan ke mall. Kalau kalian nanti ditanya, kenapa kamu teh mintanya jalan-jalan terus, kata Abi teh, kata Cece teh, Cak, nah Abi, jalan-jalan yuk kemana, ke Trans Studio. Terus besoknya jalan-jalan yuk kemana, ke Transmart. Terus besoknya jalan-jalan yuk ke anu, ke mall gitu ya. Terus kata Abi teh, Cak, kamu tuh kenapa? Jadi Nabi Isa itu termasuk Nabi yang jarang makan. Sehingga karena Nabi Isa jarang makan, orang-orang beranggapan itu Nabi Isa itu adalah Tuhan. Makanya disembah. Nah setelah turun ayat ini, Nabi membiasakan diri makan di luar dengan para sahabat. Jadi jarang makan di rumah. Kenapa? Khawatir Nabi Muhammad itu dianggap Tuhan. Jadi lebih memperlihatkan sosok kemanusiaannya. Khawatirnya juga, kenapa kami mas-mas bukber dengan angkatan 2, dengan angkatan 3, sekarang dengan angkatan 4. Kenapa? Khawatir para santri menganggap Nabi Ami itu sebagai Tuhan. Karena Ami jarang makan di luar. Makanya Ami makan di luar ini bukan berarti bergaya atau pengen memperlihatkan diri ria, itu bukan. Tapi ini adalah sunnah Rasul. Makan di luar itu bagi seorang ustadz, seorang public figure itu supaya tidak dianggap sebagai Tuhan. Karena setidaknya di antara kalian pasti ada yang ngefans kami, betul nggak? Dulu di zaman sahabat pasti ada yang ngefans ke siapa? Ke Nabi. Makanya khawatir dikultuskan Nabi sebagai Tuhan, Nabi pun membiasakan diri makan di luar. Kemudian yang kedua, Nabi membiasakan diri traveling ke mall-mall. Rasul lagi di mana? Lagi di mall. Sehingga sampai ada suatu hadis yang mana Rasul mengajarkan kalau kita masuk ke mall itu harus membaca doa apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Kalau kita baca itu masuk ke mall itu mendapatkan pahala alfi hasanah, 1 juta kebaikan. Keren nggak?
masuk ke mall, baca doa itu. Jadi kalau kalian ditanya, Askia, kenapa kamu mau ke mall? Saya mau mendapatkan 1 juta kebaikan. Emang ada 1 juta kebaikan di mall? Pasti Abi sama Umi nggak tahu. Ayo, saya ajarin. Yang penting kita ke mall dulu. Masuk mall, kita berdoa. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Udah. Itu kata Rasul, mendapatkan 1 juta kebaikan. Jadi kalian jadi santri itu jangan kuulen, harus agak gaul, karena setiap gaulnya itu pergaulan santri itu pasti ada pahala. Yang penting kita tahu pahalanya. Tapi kalau kita baca la ilaha illallah di mana setelah sholat di masjid, itu pahalanya cuma 10 kebaikan dikali lipat jadi 100 kebaikan. Kalau ke mall itu jadi 1 juta kebaikan. Maka gara-gara itu keluarlah satu kaidah, al jaza ala qadril masyaqqah. Pahala itu diukur dengan kesulitan. Kalau kita ke mall sulit ya zikir kepada Allah, sulit. Betul nggak? Mikirnya atau pengen beli apa, di Shopee ya kita. Adan juga masih bagusan yang ini, yang ini aja, yang ini gitu. Makanya semakin sulit tingkat beramal soleh kita, semakin besar pahalanya. Nah, kami titip kepada kalian angkatan 4 para akhwat, mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kita dimanapun kita berpijak, kita harus berbuat kebaikan. Wah, sholat nih udah ada nih, tapi kita lagi ada di perjalanan, contohnya ya, lagi ada di lapangan, sholat aja di lapangan. Karena perbedaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain itu, innama ju'ilat liyar ardu masjidan wa tuhura. Allah menjadikan bagiku bumi itu sebagai masjid dan suci. Jadi sholat di mana aja suci. Yang penting jangan di atas kotoran. Gitu. Paham ya? Itu saja. Kemudian nanti setelah kalian pulang ke rumah, kan sebentar lagi kalian pulang ke rumah. Kalau sudah pulang ke rumah suka lupa sama Ami. Bisa jadi lupa juga sama Ama, gitu ya. Apalagi sama Hisma, sama Rauha, dan sama yang di Cipansor. Kalau kalian sudah pulang ke rumah, itu momen kalian berbakti ke orang tua. Pokoknya mah ada cucian piring, cuci sama kalian. Gak perlu disuruh. Ada pelan. Apa sulitnya? Setelah itu baru main HP kalau memang harus main HP. Paham? Jadi sebelumnya kita bahagiakan dulu orang tua. Jangan sampai orang tua kalian itu nge-SMS kami, Mami kenapa ya anak saya itu kok mas HP terus, nggak ada tilawahnya, nggak ada murojaahnya. Jangan sampai seperti itu. Jadi gimana caranya supaya kalian itu ditilai baik di hadapan orang tua? Satu kuncinya, beli hati mereka. Apa? Beli hati mereka. Jadi kalian nabung beli Shopee hadiah, Bunda ini buat Bunda gitu. Terus kalian cuci piring, ngepel dan sebagainya. Terus kalian tuh mungkin ditanya, kenapa kok kamu rajin banget? Dulu sebelum pesantren jarang cuci piring, sekarang rajin. Karena Ami menasihati harus berbakti kepada orang tua. Kapan lagi mumpung Umi sama Abi masih ada. Paham? Siap ya? Siap. Itu saja pesan dari Ami. Selamat berlibur, selamat berbahagia. Salam buat orang tua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.